Inilah pondok pesantren Al-Mu'ti di bawah pengelolaan Yayasan Al-Mu'ti Kota Cirebon. Pondok pesantren yang beralamat di Kedung Mendeng, Kecamatan Harjamukti, Kota Cirebon ini mempunyai program yang lain daripada yang lain. Sebut saja, seluruh santrinya tidak dipungut biaya sedikit pun alias gratis. Malah mereka disantuni setiap Jumat Kliwon dengan santunan fakir miskin dan anak yatim piatu tanpa kecuali. Selain itu, mereka juga mendapatkan santunan berupa biaya pendidikan dan lain-lain. Mau tahu lebih dalam soal Yayasan Al-Mu'ti alias Pondok Pesantren Al-Mu'ti Kota Cirebon? Ikutilah wawancara The Karyadi Channel dengan pengurus yayasan berikut ini. Selamat pagi The Karyadi Channel. Kali ini saya bertamu ke sebuah pondok pesantren yang mengelola DTA, kemudian majelis taklim, pondok pesantren, pokoknya apa aja nanti kita akan bahas bersama. Dengan saya sudah hadir Pak Ketua Yayasan, Pak Ade Maulana Enas. Masih muda orangnya, cukup ganteng dan ya familiar. Selamat pagi Mas Ade. Selamat pagi. Gimana kegiatannya sekarang? Alhamdulillah lancar. Lancar ya. Kemudian usaha-usaha mungkin ada yang lancar juga. Usaha saya ada. Ya. Kita mau bicara yayasan nggak Ade? Ini yayasannya menarik buat saya ya. Ini dari tingkat apa aja, kemudian bentuknya seperti apa yayasannya. Terima kasih Pak Haji, saya awali ya. Bismillahirrahmanirrahim. Yayasan Pesantren Al-Mu'ti ini adalah lembaga pendidikan dan sosial. Jadi temanya adalah lembaga pendidikan dan sosial. Kami di sini mengelola program pendidikan. Program yang kami kelola dari mulai DTA, TPA, TPQ, ada pondok, lalu ada majelis taklim. Dan bidang sosialnya itu ada dalam program LKSA, Lembaga Kesehatan Sosial. Jadi cuma itu. Ya belum sampai ke SMP kan belum? Belum. Nah di sini programnya informal Pak Haji. Jadi tidak mengambil program formal SD, SMP atau MTS atau ini tidak. Di sini hanya mengelola pendidikan informal yaitu penunjang anak SD yaitu sekolah DTA. Lalu di sini ada pondok pun sifatnya adalah santri alom, jadi pondok tradisional, di mana pagi hari anak sekolah umum, nanti sore hari anak kembali ke habis maghrib itu ya ngaji, belajar agama sampai malam, terus pagi berangkat. Tidak mondok di sini ya, berarti ada mondok. Untuk santri pondok mondok di sini. Itu cuma karena terbatas tempat dari 30 santri kita swing 15 kadang giliran, ada yang minggu ini 15 anak, lalu nanti minggu depan 15 anak. Ya, kemudian ini apa sebetulnya ini kan pondok pesantren itu memang sosial ya, tapi ini ada murni sosial kemanusiaan itu di mana itu? Murni sosialnya semua penyelenggaraan pendidikan di sini gratis. Oh gratis itu ya. Jadi memang kita sudah tekadkan dari awal pendirian yayasan, kalau yayasan pesantren Al-Mu'ti itu bergerak di bidang pendidikan dan sosial. Jadi murni sosialnya semua jenjang pendidikan yang ada di sini itu gratis. Jadi kalau sosial nanti untuk pembiayaan dan ini gedung seperti ini itu dari mana? Ya, kalau untuk pembiayaan sumber pendanaan yang pertama ini ada gedung juga bantuan pemerintah Pak. Oh iya. Ada bantuan pemerintah, akhirnya kita bisa membangun gedung sebelah. Awalnya ini gedung pertama ini adalah swadaya, jadi dari yayasan membeli tanah lalu berdirilah sekretariat lalu berkembang ke kiri dan ke kanan. Gitu. Jadi memang untuk pendanaan selain dari pemerintah untuk hal-hal yang besar, ya kita swadaya. Kita mengandalkan kekuatan umat. Ya ini Pak Dek, ini kan menampung anak yatim piatu dan
anak orang miskin ya. Itu kepada mereka diberikan apa aja? Ya. Jadi seperti ini Pak polanya. Jadi kami tidak menampung anak yatim ya. Oh, ini diluruskan ya. Hmm. Jadi di sini adalah mengelola pendidikan. Pendidikan yang ada itu adalah jenjang TTA, TPA, pondok. Anak-anak yang berada di jenjang itu tuh ada yang statusnya sebagai anak yatim, ada anak piatu, dan ada yang yatim piatu. Nah, mereka yang punya status yatim piatu ataupun yatim piatu, nah kita berikan yang namanya santunan. Jadi santunan itu kita sudah merupakan ritual kita, ya, artinya sudah program rutin kita setiap bulan. Mereka kita berikan santunan ya, semampunya kita tentunya. Ada berapa anak di sini atau santri ya sebutannya? Ada berapa santri? Kalau santri secara keseluruhan itu untuk DTA dan pondok itu 185. 185. Nah, dari 185 ini itu berbagai umur ya, dari kelas dari DTA-nya kelas 1 sampai kelas 6, lalu pondoknya biasanya yang sudah lulus DTA masuk ke pondok. Nah, pondok ini variasi, ada yang SMA, ada yang SMP. Dari 185 santri ini yang kita bina di sini akhirnya ada 51 anak. Kemudian yang udah sekolah di luar DTA sini ke SMP, ke MTS atau ke SMA Aliyah itu kita berikan ini enggak? Ada. Jadi untuk anak yang lulus dari DTA yang pertama kan mereka pasti dapat piagam DTA nih. Nah, piagam DTA ini untuk membantu mereka masuk ke SMP. Sebetulnya itu. Terus kalau mereka masih nyambung dengan kami yaitu masuk kepada program pondok ya terus berjalan. Kita support mereka, artinya bagi anak-anak yang memang layak dibantu, dalam hal ini adalah maaf mungkin ekonominya memang jauh sekali, nah kita lanjutkan. Nah, dan kita tetap menawarkan kepada mereka tetap masuk ke dalam program kami, yaitu masuk ke dalam program pondok atau kelas tahfiz. Jadi mana aja sih Pak? Anak-anak yang ada di sini sebagian besar agak sunyi, ya. Tapi ada yang agak tetangga kita. Sebetulnya itu boleh nggak dari semuanya dari daerah lain menitipkan di sini, itu kan boleh nggak? Kalau secara prinsip boleh saja. Cuma kan di sini ya pertama konsepnya seperti itu. Kalau mau menetap di sini tetap sekolah di luar. Kalau mereka misalkan taruh kata orang Bogor, orang Kuningan, SMP-nya di Bogor, SMA-nya di Kuningan, mau nggak? Pondok di sini sekolahnya di sana kan jauh. Nah, kalau memang mau ya silakan saja. Nah, biasanya kita hanya memfasilitasi yang mudah saja. Artinya yang memang anak-anak sekitar sini yang dekat, ya minimal ya di kecamatan Harjamukti lah. Adapun yang agak jauh saya dari Pamengkang ada. Jadi mereka ada yang udah besar dari Pamengkang tetap di sini. Wilayah kabupaten itu ya? Kabupaten, ya. Tidak masalah. Yang penting tadi ada satu kesiapan. Anaknya tetap sekolah, tapi masih mau kami bina, masih mau datang untuk ikutin program yang ada di sini. Nah, mengenai ini ada program khusus apa gitu di sini tuh? Program khusus yang memang terbaru sih tahfiz. Tahfiz ya. Jadi tahfiz ini dengan sampai sekarang ini dari Ramadan 2019 ke 2020 ini setahun ya. Nah, dan insya Allah program tahfiz kita akan mengadakan wisuda tahfiz. Sudah wisuda untuk angkatan pertama juz 30 dari 17 anak yang lolos sampai selesai juz 30 ini 12. 12 cukup banyak ya. 12 ya lumayan. Berarti lebih dari 50% dari anak ya, dari 17 dapat 12 lumayan untuk tahap awal. Saya senang ya, minimal ini adalah awalan, rangsangan bagi yang memang mau ikut selanjutnya. Kita lebih semangat lagi. Kedepan ini yayasan ini akan mengelola MTS ya, kalau dari ini MTS kemudian Aliyah atau kalau dalam program kami dalam Akta memang sebetulnya yayasan Pesantren Al-Muti tidak menjangkau ranah itu Pak. Kita hanya mengambil jalur informal. Jadi jalur informal itu ya hasil dari rekomendasi ataupun arahan pembina. Kita hanya mengambil jalur kelas DTA, TPA, lalu pondok salafi
Staki ini. Dan bidang sosial lainnya kan kita juga terdaftar di Kementerian Dinas Sosial. Dinas Sosial kita LKSA Al-Mukti. Kita sudah punya akreditasi B Jawa Barat. Artinya kami sudah pengakuan secara legal formal sudah diakui sampai Jawa Barat, sampai ke pusat federasi. Yayasan Al-Mukti itu kan berarti ya tadi ada DTA, ada apa tadi itu, ada majelis taklim, ada pondok pesantren, tapi yang khusus mengenai kepondokan lah, tradisional dan semi modernnya seperti apa itu program-programnya? Kalau untuk pondok pesantren, program kami yang pertama ya memang menginduk kepada Kementerian Agama juga. Untuk kita yang kita pelajari normal, kita apa namanya, kita salafi itu, kita kuning kita juga. Pindah dunia juga gitu kan? Seperti itu. Nah, yang memegang pondok ini Pak Ustadz Jono. Oh iya. Pak Ustadz Jono kebetulan ya memang saya sudah mendelegasikan untuk urusan pondok ini Pak Ustadz. Dan program berikutnya ada Majelis Taklim. Majelis Taklim, ya. Majelis Taklim. Setiap hari apa itu? Setiap hari Kamis pagi jam 8.30. Di sini ya? Di musola. Di musola. Alhamdulillah jamaahnya antara 50 sampai 60. Iya. Setiap pekannya. Biasanya kebanyakan ibu-ibu itu. Ibu-ibu hampir 99%. Bapak-bapaknya nggak tahu kemana. Iya. Nah, terus kita juga punya program rutinnya itu setiap hari Kamis malam, yaitu zikir istighosa dan doa bersama. Jadi kami suka mengajak kepada siapapun warga masyarakat yang di Argasunya ataupun yang Kota Cirebon, jika memang berkenan hadir ada kesempatan, silahkan bisa hadir. Kalau memang ada pesanan, saya ingin mendoakan diri sendiri, ingin mendoakan orang tua, leluhur kita yang memang sudah tidak ada, ya mangga. Insya Allah kami hanya ingin berbuat baik. Pada intinya kita ingin berbuat baik dalam hal ya kita berdoa bersama. Tahlilan ya. Tahlilan. Zikir itu ada beberapa, ya bacanya normal saja. Pasti sudah pada paham. Zikir dari mulai istighfar sampai ya baca-baca Qul Falaq Anas. Kemudian yang lain, barangkali yang menyambut kemasyarakatan kemasyarakatan yang berikutnya adalah kita pun masih nyambung nih ke tadi Kamis malam itu adalah istighosa, Jumat siang antara jam 14 atau jam 16 sampai maghrib itu kita ada tadarus bersama al-kahfi dan doa bersama juga. Nah, dan bidang sosial lainnya kita sudah kita sampaikan kepada warga masyarakat, jika ada warga masyarakat yang kena sakit kritis atau kedukaan meninggal, ya silahkan untuk menginfokan ke yayasan. Insya Allah kami menyiapkan sedikit untuk santunannya kedukaan. Kalaupun toh diperlukan apa namanya ya bantuan apa yang sekiranya bisa kita berikan, insya Allah yayasan terbuka untuk tanggap bencana, misalkan ada kebanjiran atau apapun ya. Jadi sosialnya berupa itu ya. Ini Al-Mukti, ini dari mana ini Pak? Al-Mukti, mau dibahas ini Al-Mukti. Al-Mukti itu artinya adalah Maha Pemberi. Itu salah satu sifat dari Asmaul Husna. Jadi memang pembina memberikan nama Al-Mukti ini adalah satu cita-cita hadirnya Yayasan Al-Mukti ini ingin memberikan dampak yang positif kepada warga masyarakat Cirebon, khususnya ya umumnya ya bangsa Indonesia. Kenapa Al-Mukti? Ya kembali lagi kepada tema yayasan, bergerak di bidang pendidikan dan sosial. Nah, kita pun punya moto yayasan ini, yaitu mendidik dan memberi semata-mata untuk ibadah. Jadi mungkin dipelangkan lihat. Nah itu moto, semata-mata bukan hanya sekedar tulisan. Dari awal memang kita konsisten dalam bidang pendidikan. Pendidikannya itu adalah untuk anak-anak, dari mulai anak kecil, remaja, dewasa, bahkan orang tua. Orang tua yaitu ke majelis taklim. Mendidik lalu memberinya, ya kami pun konsisten dengan kemampuan kami, dengan segala upaya kami, walaupun tidak kami sendirian Pak, kami pun mengajak kepada warga masyarakat yang memiliki rezeki yang berlebih, mari ini adalah hanya sarana saja, ini adalah wadah saja.
Bisa bergandengan tangan Pak. Ya. Artinya kami punya database mustahik, baik itu fakir, miskin, yatim, piatu, jompo, insya Allah database sudah ada. Jadi motornya harusnya memberi, Mendidik. dan menerima juga. Gitu. Ya, oh ya betul. Menerima. Kemudian menyalurkan. Menyalurkan. Gitu ya. Sebetulnya kalau dalam badan hukum not legalitas akta notaris, memang yayasan itu bergerak di bidang memiliki hak dan kewenangan menampung dana sosial, Pak. Iya. Yayasan sosial itu dalam akta notarisnya itu memang dikatakan boleh mengelola dana sosial. Maka secara yang penting transparan ya. Betul. Transparan jadi kepada masyarakat atau kepada yang itu apa namanya? Donatur itu kan dicantumkan begitu penggunaan dana itu transparan. Pengelolaan manajemennya kita lakukan. Di antaranya yang pertama kan setiap donatur juga mengeluarkan kan pasti ada program. Ya. Tidak mungkin tiba-tiba datang mau memberi. Ya. Pertama kita sosialisasi program terlebih dahulu. Misalkan kita punya program rutin setiap Kamis malam Jumat Kliwon. Apa tuh? Santunan anak-anak ya. yatim piatu. Setiap malam Kamis malam Jumat Kliwon. Bapak pun kalau punya anak yang mau aja tinggal aja ke sini. Daftar dulu nanti kita alokasikan. Jadi kita sudah punya program itu. Nah, siapapun itu yang tiap bulan ya, tiap bulan. Jadi kami konsisten setiap hari Kamis malam Jumat Kliwon kita memberikan santunan kepada adik-adik yatim piatu. Mohon maaf, berapa itunya yang Kalau yang kami targetkan alokasikan jumlah anak ya sekitar antara 50 sampai 100. Kalau setiap bulan. Bulan. Nah, kalau jumlahnya itu tergantung rezeki anak. Nah, dalam bentuk nominal, dalam bentuk kalau lagi dapat rezeki Sembako, banyak bisa besar kan gitu. seperti itu. Kalau lagi pahit Ya tetap ngasih tapi dikurangi ya, disesuaikan. Kalau lagi nggak ada Harus ya. Kalau tidak ada tetap tanggung jawab kami. Kami mengadakan. Oh iya, tanggung jawab ya. Iya, jadi kami tidak sepenuhnya mengandalkan donatur ya. Kami pun mengajak kepada seluruh sivitas Mudi ini. Ya memang banyak kesempatan di saat kritis seperti itu Pak. Iya. Tidak semuanya lancar setiap bulan. Tidak. Ada kalanya nih dari donatur belum dapat, sudah masuk Kamis Jumat Kliwon, karena tapi kita sudah konsisten, kita sudah komitmen, ya udah, ayo bagaimana caranya terjadi, Ya. kita upayakan. Dengan kegiatan yang banyak dan semakin besar juga, yayasan semakin besar, semakin banyak, tentunya ini tidak bisa dikelola oleh orang sedikit, ya Pak ya. Iya. Jadi antara lain pengajar dari mana, kemudian mereka itu siapa aja yang ngajar di sini mengajar kepada anak-anak. Ya. Jadi untuk pengelolaannya itu memang dengan program yang lumayan Pak ya, lebih dari satu. Ya. Nah, artinya di sini saya dibantu tentunya, Ya. tidak mungkin saya sendirian. Saya berkali-kali sudah bilang kepada teman-teman ya, tidak mungkin berorganisasi itu sendirian, saya juga tidak mungkin. Maka dalam yayasan ada pengurus inti Pak. Ya. Ketua, sekretaris bendahara ya, alhamdulillah 3 orang ini sebagai motornya. Ya. Ya, saya sebagai ketua motornya lah, Siap. seperti itu kan. Manajemen keuangan dipegang oleh bendahara dan administrasi oleh sekretaris secara umum. Untuk bidang DTA itu motornya adalah Pak Ustadz Suyono. Nah, dia kepala pondoknya, nanti dibantu oleh Pak Ustadz Dik, yang istrinya Pak Subani. Nah, terus untuk majelis taklim juga dipegang oleh Pak Ustadz Suyono dan dibantu oleh Ibu Maseha. Itu ada yang pegang. Dan untuk LKSA dipegang oleh Pak Iwan. Pak Iwan sudah, dia link ke dinas sosialnya sudah bagus, dan dia juga sebagai ketua forum LKSA sekolah Cirebon. Oh iya. Dari Almuti orangnya. Lalu ada pondok LKSA, DTA. Nah, sudah semua ya. Kalau gurunya berapa jumlahnya? Jumlah guru DTA itu ada 7. 7. Itu berasal dari argesnya tetap. Cuman beda, ada yang dari Kedung Krisi, ada yang dari Kedung Mendeng, ada yang dari Cibogo, itu gurunya nyebar. Tapi banyak yang dari Kedung Mendeng. Orang-orang di sekitar. Saya kenapa
nyari yang dekat-dekat saja, karena di sini kan kalau terlalu jauh kan kasihan Pak. Ya, Belum berbanding dengan transportnya, sementara di sini juga belum bisa berikan yang terbaik. Ya. Mungkin kan hanya ala kadarnya ya. Kita cari yang dan setengahnya adalah pengabdian. Seperti itu. Setengahnya baru dapat penghasilan ya. Kalau mau nyari uang jangan di sini. Iya. Tapi harus ada ya tadi separuh mengabdi, separuh berbakti untuk kepentingan masyarakat. Kemudian Pak, ini lulusannya kalau Ya. ya terlalu dini mungkin, ini kan sudah 12 tahun ya? Ya. 12 tahun dari 2008 ya bukan? 2008 sampai 2008. Nah, saya cerita dikit nih. Jadi berdirinya itu 2008. Itu di Perum, Tangkuban Perahu. Oh iya. Nah, terus pindah ke sini nih 2011. 11 tuh kita baru punya satu petak ini. Iya. Nah, 2011 almarhum ketua yayasan pertama dipanggil ya, yayasan pertama dipanggil. Akhirnya ya saya menggantikan sementara dari 2012 itu sampai 2017 itu hanya PJS lah, artinya tidak ada baru sebatas SK pembina. Nah selanjutnya 2017, nah kita pembaharuan akta notaris. Jadi kalau praktis apa namanya resminya saya 2017 sampai sekarang 2020. Nah pembangunan di sini dimulai antara sekitar 2012, nyari-nyarinya 2014-an. Jadi di sini praktis ya dari 2014 ke 2020 6 tahun. Ya. Nah, lulusan dari DTA-nya sudah 5 angkatan. Oh sudah 5 angkatan ya? Artinya mereka lulus DTA kelas 6, kemudian kan itu. Ya. Itu sudah 5 dan sudah banyak sih, ada yang udah nikah, ada yang udah kerja. Apa yang diharapkan dari para lulusan ini? Ya kan mereka mendapatkan fasilitas dan mendapatkan banyak hal dari yayasan. Kemudian apa yang diharapkan oleh yayasan dari mereka ini? Saya selalu menyampaikan kepada anak-anak, artinya selalu mengingatkan ini adalah masa kalian mendapatkan bimbingan. Tapi bukan berarti setelah selesai sekolah di sini kalian selesai kan? Saya selalu mengarahkan seperti itu, di mana kami menanamkan mental mandiri, di mana mereka nanti setelah lulus DTA ini punya kenangan belajar, terutama kenangan belajar agama, lalu mereka memiliki karakter yang Al-Quran karakter yang Al-Quran yang berdasarkan Al-Quran. Lalu mereka kita doakan semoga menjadi orang sukses. Setelah sukses, kami berharap kalian jangan lupa alma maternya. Harapan kami yang mereka tidak lupain kami gitu. Sepertinya simpel saja. Memang terlalu dini sekarang. Tapi ke depan bahwa mereka itu akan lulus dan akan menjadi orang besar mungkin. Siapa tahu mereka mengingat yayasan yang telah membesarkan mereka. Kita akhiri saja dialog hari ini bersama Kang Ade Maulana Ade Maulana, dan kita akan terus di Karyadi Channel untuk mengikuti program-program serupa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.